Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Apakah baik? Baik. Ini apakah ada yang nggak masuk? Masih semua. Oke, semua. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu topik, tapi alangkah baiknya sebelum kita memulai materinya, Ibu ingin ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Dipersilakan kepada mbaknya, Mbak Inta ya? Ya, dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, pada pertemuan kemarin ada yang masih ingat apa materi yang kita bahas? Tentang apa? Ada yang masih ingat? Masa lupa semua ini? Materi yang kemarin itu tentang keanekaragaman hayati. Ada yang tahu nggak definisi dari keanekaragaman hayatinya itu apa? Saya Ibu. Silakan. Jadi, keanekaragaman hayati itu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam bentuk kehidupan di bumi, mulai dari organisme mikroskopis hingga tumbuhan dan hewan yang besar. Nah, keanekaragaman hayati itu mencakup semua variasi gen, spesies, dan ekosistem di planet kita. Betul sekali. Beri tepuk tangan dong buat mereka. Jadi keanekaragaman hayati itu mencakup semua yang ada di planet kita. Mulai dari ada yang keanekaragaman hayati di laut, terus ada lagi di mana? Gen, spesies, Iya, darat. betul. Darat, laut, hutan juga ada gitu. Oke, Ibu lanjut. Nah, di sini Ibu memiliki pertanyaan. Dari ketiga gambar itu, gambar apakah itu? Ada yang tahu? Mbak Mita? Baik, dari gambar tersebut itu ada orang sakit flu, gambar pertama itu ada orang batuk, kemudian ada demam, selanjutnya ada flu. Betul. Terus, kenapa orang-orang tersebut sakit? Sakit, ada yang sakit batuk, ada yang sakit demam, ada juga yang sakit flu. Ada yang tahu? Saya Ibu, Dipersilakan. karena biasanya itu mereka terserang bakteri atau virus Ibu. Bakteri atau virus. Betul sekali. Jadi orang-orang tersebut itu terserang oleh bakteri atau virus. Karena bakteri atau virus itu bisa menyebabkan sumber penyakit. Nah, untuk pertanyaan ini kita akan mempelajari materi apa? Yaitu kita akan mempelajari materi tentang virus. Nah, lebih spesifiknya, virus itu apa sih? Sebelum kita mengulik tentang virus itu apa, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati ciri-ciri dan struktur yang ada pada virus polio. Jadi, untuk pertemuan pada kali ini kita akan memahami apa itu virus polio, strukturnya seperti apa, ciri-cirinya juga seperti apa. Gitu. Untuk model dan metodenya, modelnya adalah discovery learning, kemudian metodenya ceramah, diskusi kelompok dan presentasi, dan di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan post test kepada semua anak-anak sekalian. Nah, di sini penilaiannya P3 itu ada bergotong royong. Nah, di sini Ibu akan mengirimkan link ya di grup WA kalian. Nah, di Baik. sini sebenarnya ada. Nah, kalian bisa lihat. Di sini sudah tertera mulai dari elemen kolaborasi, terus kepedulian, berbagi, itu sudah tercantum di situ. Nanti anak-anak bisa membukanya ya di link yang sudah Ibu kirimkan.
Iya, Ibu. Oke, jadi di sini kita akan menuju ke sintaks pertama, yaitu simulasi. Nah, di sini pada sintaks pertama Ibu mau menanyakan nih, virus. Virus itu secara umum menurut anak-anak itu apa sih? Kita tahu? Bentuknya apa? Ibu tidak terlihat. Tidak terlihat. Ada yang tahu lagi? Saya Bu punya ukuran yang kecil. Ukurannya kecil. Ada lagi? Saya Bu, Dipersilakan. menyebabkan orang sakit. Menyebabkan orang sakit. Memang benar, virus itu bentuknya kecil, tidak terlihat, hanya terlihat di mikroskop saja kan? Terus menyebabkan penyakit seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, secara spesifiknya, virus itu merupakan parasit. Virus itu merupakan parasit. Parasit obligat intraseluler, yang artinya virus itu tidak bisa bereproduksi sendiri. Namun virus itu hinggap di sel inang lainnya, seperti manusia, seperti hewan dan tumbuhan. Begitu. Di sini virus hanya dapat bereproduksi atau hidup di dalam sel yang hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel tersebut. Menginvasi itu artinya menyerang. Karena virus itu tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Jadi makanya virus itu kenapa tidak bisa bereproduksi sendiri dan harus menghinggapi sel inang lainnya. Karena memang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, di sini Ibu memiliki video. Mungkin anak-anak bisa mengakses videonya tersebut dan mengidentifikasi di dalamnya itu ada apa aja sih? Di dalam video itu adalah ciri-ciri dan struktur virus secara umum, dan anak-anak bisa menonton videonya dan memahami apa isinya. Apakah sudah? Sudah. Baik. Dari video tersebut, kira-kira ciri-ciri virus secara umum itu apa? Ada yang tahu? Saya. Dipersilakan. Jadi ciri-ciri virus yang dapat saya simpulkan bahwa virus ini memiliki sifat hidup dan sifat mati. Lalu virus itu punya ukuran yang sangat kecil. Oke, betul. Karena kenapa virus itu bisa dikatakan sifat hidup, sifat mati, ukuran kecil, sifat hidup? Karena virus itu bisa memproduksi atau reproduksi dirinya, tapi dengan cara hinggap ke sel inang lainnya. Kemudian virus itu di dalamnya itu memiliki asam nukleat. Nah, asam nukleat di dalam virus itu ada asam nukleat yang isinya itu ada RNA dan juga DNA. Jadi pada satu virus itu tidak ada asam nukleat yang RNA dan DNA, tapi virus itu satu ada yang memiliki RNA dan satunya ada yang memiliki DNA. Jadi RNA dan DNA itu dipisah. Kenapa kok memiliki sifat mati? Karena virus itu bisa dikristalkan. Kemudian virus itu tidak punya inti di dalam tubuhnya, kemudian tidak memiliki sitoplasma dan organel sel. Berukuran kecil, betul, 20 sampai 400 nanometer. Dan virus itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, makanya harus menggunakan mikroskop. Nah, ini struktur virus secara umum. Di situ ada kepala atau kapsid yang melindungi, kemudian ada leher, selubung ekor untuk melindungi ekor, kemudian ada lempeng dasar, ada jarum penusuk untuk menembus dinding sel yang dihinggapi virus tersebut. Untuk mengeluarkan kapsid yang di dalamnya itu, asam nukleatnya dikeluarkan melalui jarum penusuk itu, anak-anak. Kemudian ada serabut ekor juga. Nah, di sini ada macam-macam virus, bentuk virus ya. Ada helikal, ada polihedral, kemudian ada spherical dan kompleks. Jadi
Kalau yang helikal ini itu bentuknya itu seperti batang ya. Di sini dia memanjang, spiral memanjang. Nah, di sini terdiri dari kapsid yang di dalamnya ada RNA-nya. Nah, contoh virus yang bentuknya helikal itu ada virus mosaik tembakau. Itu virusnya itu berbentuk seperti ini. Kemudian ada polihedral ini bentuknya kayak poligonal. Enggak bundar, juga ada apa ya? Bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada dalamnya itu ada DNA-nya. Ini yang anak bisa lihat nanti PPT-nya di share ya. Kemudian di sini ada spherical, bentuknya itu bulat, dan ada juga yang bentuknya tuh hampir bulat. Kemudian di sini tuh di dalamnya ada kapsidnya, terus di dalam kapsid itu ada RNA-nya. Biasanya tuh kalau yang ini, yang spherical ini, virusnya itu ada virus polio, ada virus HIV, kemudian ada yang kompleks. Nah, ini yang lengkap nih. Dan biasanya di sini yang kompleks ini bentuknya tuh tidak teratur. Nah, anak-anak. Kemudian seringkali itu strukturnya tuh ada tambahan ekornya. Apakah dapat dipahami? Paham. Oke. Nah, di sini karena kita tadi sudah mengetahui kalau kita lebih spesifiknya struktur virus polio. Nah, di sini virus polio ini seperti ini. Seperti yang tadi ya, ini yang spherical. Jadi di sini virus polio itu ada yang tahu strukturnya itu apa saja? Tidak tahu? Tidak tahu. Nah, jadi virus polio itu terdiri dari 60 subunit protein yang identik disebut kapsomer. Nah, di sini virus polio itu ada VP1, VP2, VP3, VP4. Dan di sini juga virusnya tuh di dalamnya itu ada asam folat yang mengandung RNA. Kemudian itu juga ada kapsidnya tentunya kan. Kalau VP1, VP2 dan VP3 itu protein-protein ini membentuk permukaan luar kapsid dan berperan dalam interaksi dengan reseptor sel inang gitu. Kalau VP4 itu protein ini terletak di bagian dalam kapsid dan berperan dalam perakitan kapsid gitu. Apakah dapat dipahami? Paham. Oke. Lanjut, ibu memiliki kelompok. Nah, di sini kelompok 1 ada Rita, Fitria, Intan, Vina dan Ainil. Kelompok 2-nya ada Putri, Ika, Firda dan Halwa. Monggo untuk bergabung ke kelompok masing-masing terlebih dahulu. Apakah sudah bergabung kepada kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 bagian mana? Kelompok 2? Oke. Nah, di sini Ibu akan memberikan LKPD kepada anak-anak semua. Ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Jadi bisa dibaca dulu itu LKPD-nya, dibuka dulu. Apakah sudah dibuka? Sudah. Nah, di situ perhatikan LKPD-nya. Yang pertama ada stimulasi. Nah, anak-anak disimak video dan artikelnya tadi sudah dibagi kelompok kan? Sudah. Ada yang kelompok video dan artikel. Ibu akan memberikan waktu 3 menit. Sudah? Selanjutnya identifikasi masalah. Nah, ini anak-anak silakan merumuskan masalah dan menemukan solusi dari video dan artikel yang sudah Ibu bagi tadi. Maksimal 3 permasalahan tentang virus polio ya. Ya, Bu. Silakan untuk merumuskan masalah dan solusi. Ibu beri waktu 3 menit. Apakah sudah? Sudah. Selanjutnya yaitu
hipotesis atau dugaan sementara. Di sini dipersilakan kepada anak-anak untuk merumuskan masalah yang sudah dibentuk tadi dan dibuat hipotesis terkait dengan rumusan masalah yang sudah dibuat tadi. Ibu beri waktu 3 menit ya. Apakah sudah? Sudah. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Di sini lakukanlah proses pengumpulan data dengan anak-anak bisa scan kode QR di situ di LKPD-nya atau bisa di layar sini juga bisa. Nah, setelah melihat video dan artikel tersebut, anak-anak bisa mencari data yang telah diperoleh dari kedua sumber tersebut dan dituliskan di kertas jawaban yang sudah diberikan. Jadi di LKPD itu di belakangnya tuh ada lembar jawaban ya. Ibu beri waktu 3 menit. Apakah sudah? Sudah. Nah, lanjut di pengelolaan data. Nah, setelah memperoleh data ini, selanjutnya data tersebut didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Kemudian data yang terkait yang sudah diperoleh itu dituliskan dan hasilnya didiskusikan pada kertas jawaban tersebut. Ibu beri waktu 2 menit ya. Ya, Ibu. Apakah sudah? Sudah. Nah, selanjutnya yaitu pembuktian. Pembuktian yaitu siapa nih yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok 2. Nomor 2. Bisa maju sekarang? Bisa. Sudah siap? Siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami. Jadi dari video yang sudah kami lihat tadi itu kami mendapatkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat cakupan imunisasi polio di Indonesia dan dampaknya terhadap kejadian polio. Kemudian untuk solusinya itu meningkatkan program imunisasi polio secara intensif melalui program pengembangan imunisasi PPI dan melakukan sosialisasi pentingnya imunisasi kepada masyarakat. Masalah yang kedua yaitu bagaimana struktur dan karakteristik virus polio yang menyebabkan infeksi pada manusia. Untuk solusinya yaitu melakukan penelitian mendalam tentang struktur dan karakteristik virus polio untuk pengembangan vaksin yang lebih efektif. Rumusan masalah ketiga yaitu bagaimana efektivitas program eradikasi polio di Indonesia. Untuk solusinya yaitu melaksanakan program eradikasi polio melalui Program Imunisasi Nasional atau PIN dan penggantian vaksin dari TOPV ke BOPV. Nah, selanjutnya untuk hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama yaitu semakin tinggi cakupan imunisasi polio, maka semakin rendah kejadian polio di Indonesia. Untuk hipotesis yang kedua yaitu pemahaman tentang struktur dan karakteristik virus polio berperan penting dalam pengembangan vaksin yang efektif. Terus hipotesis yang ketiga yaitu program eradikasi polio yang komprehensif terkontribusi pada penurunan kasus polio di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Apakah dari kelompok 1 ingin menanggapi? Tidak? Tidak. Jadi silakan duduk kembali. Apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan dari LKPD tersebut? Saya Bu, Silakan. berdasarkan artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa virus polio merupakan penyakit menular berbahaya yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Upaya pencegahan utama adalah melalui imunisasi. Indonesia telah melakukan berbagai upaya eradikasi polio melalui program imunisasi intensif. Sejak 1980, program tersebut meliputi PIN polio, penggantian vaksin TOPV menjadi BOP dan instruksi IPV. Meskipun demikian,
masih terdapat tantangan dalam cakupan imunisasi di berbagai daerah. Terima kasih. Baik. Nah, Ibu akan memberikan penguatan di sini tentang virus polio. Jadi, virus polio itu apa sih? Virus polio itu merupakan virus yang bereplikasi di usus, kemudian dikeluarkan dari tinja, melalui tinja ya. Jadi, virus polio itu kecil dan telanjang, artinya tidak memiliki selubung. Bentuknya itu glikosahedral. Nah, kemudian virus polio ini masuk melalui mulut kita, kemudian masuk sampai ke pencernaan yang paling dalam yaitu usus halus. Kemudian di sana dia menyebar di peredaran darah kita dan mengakibatkan penyakit. Begitu. Baik, selanjutnya yang terakhir Ibu akan memberikan post test kepada anak-anak semua. Ya. Disimak baik-baik, dilihat baik-baik dan dikerjakan baik-baik post testnya. Langsung dikerjakan di kertas tersebut dan langsung dikumpulkan. Ibu beri waktu 3 menit. Baik, Ibu. Apakah sudah? Sudah. Nah, jika sudah, ketua kelasnya bisa mengambil prosesnya. Terima kasih. Gimana prosesnya? Apakah sulit? Tidak. Aman ya. Nah, prosesnya ini akan Ibu koreksi dan akan Ibu berikan di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Ibu. Nah, dari sini siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Dipersilakan. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini, menurut saya itu bisa tahu kalau ternyata virus memiliki struktur dan ciri-ciri yang unik. Misalnya virus itu di dalamnya ada asam nukleat, tapi ada yang asam nukleatnya berisi DNA, ada juga yang RNA. Saya juga lebih memahami bagaimana pencegahan virus polio, cara penularannya, strukturnya, dan ciri-cirinya. Jadi karena kan pembelajaran pada hari ini sudah selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum bisa pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk anak-anak sekalian. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa dicerna baik-baik, jangan dilupakan. Dan juga jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari materi tentang reproduksi virus. Dicatat ya. Baik, Ibu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum